Hai semuanya, yuk kita bahas topik yang lagi hangat banget di sosial media dengan tagar Indonesia Gelap. Kalau kamu belum tahu ini tentang apa, ayo duduk manis dan simak obrolan kita. Ternyata, gerakan ini muncul karena keputusan Presiden Prabowo yang memangkas anggaran sebesar 19 miliar dolar untuk membiayai program makan gratis bagi siswa sekolah. Awalnya terdengar bagus banget kan? Tapi, kebijakan ini bikin mahasiswa dan aktivis di seluruh Indonesia merasa khawatir dan marah. Mereka cemas kebijakan ini justru akan menjadi masalah besar di bidang pendidikan, mulai dari kemungkinan naiknya biaya kuliah, hingga kesejahteraan guru yang terancam terkena dampak pemotongan ini. Nggak cuma soal pendidikan, tapi protes ini juga mengangkat isu penting lainnya, seperti meningkatnya peran militer dalam jabatan sipil melalui kontroversi RUU TNI. Situasi ini bikin banyak orang khawatir bahwa demokrasi Indonesia bisa terancam, membawa kita kembali ke masa kelam seperti era Orde Baru. Belum selesai sampai di situ aja, situasi makin parah dengan adanya kelangkaan gas LPG bersubsidi, bikin masyarakat tambah kesulitan. Rasanya, ini masalah demi masalah yang nggak pernah ada habisnya. Tapi tunggu, ternyata bukan cuma itu aja yang bikin Indonesia terasa gelap belakangan ini. Kita juga menghadapi tantangan besar di bidang lingkungan seperti polusi udara yang semakin parah di Jakarta, deforestasi, serta dampak nyata dari perubahan iklim. Ditambah lagi kasus korupsi yang terus bermunculan, bikin masyarakat semakin kehilangan kepercayaan sama pemerintah. Isu ekonomi juga makin serius loh teman-teman. Inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok yang terus naik, dan sulitnya cari pekerjaan layak bikin banyak anak muda kehilangan harapan. Jangan lupa juga soal ruang kebebasan sipil yang makin sempit. Aktivis, jurnalis, bahkan suara-suara kritis jadi takut untuk bicara. Belum lagi masalah kesehatan mental generasi muda yang semakin jadi perhatian. Karena banyak yang merasa stres, cemas, hingga depresi akibat tekanan hidup yang berat. Uniknya nih, meskipun gelombang protes besar terjadi, ternyata Presiden Prabowo masih mendapatkan dukungan publik yang tinggi. Bahkan tingkat popularitasnya mencapai angka 80%. Nah loh, menarik banget kan? Kayaknya ada paradoks politik yang unik di sini. Karena rasa frustrasi ini, muncul juga tren lain, yaitu Tebon Kabur Aja Dulu, di mana banyak anak muda mulai berpikir untuk mencari kesempatan hidup di luar negeri. Bayangkan deh, betapa kecewanya mereka terhadap situasi negeri sendiri, sampai harus berpikir sejauh itu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Indonesia memang sedang menuju era gelap? Atau ini cuma reaksi sesaat yang akan segera berlalu seperti tren lainnya? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya ya teman-teman. Tetap semangat, tetap peduli, dan tentunya tetap cantik luar dalam.